Halo guys, selamat datang di channel Ozi Kozi, dan di segmen Kozeta kali ini gua akan membahas tentang perdukunan yang dimana akhir-akhir ini lagi booming ya tentang berita perdukunan, yaitu perselisihan antara Sulap Merah dan Gus Samsudin. Dan kebetulan juga daerah gua atau kampung namanya tuh Gang Dukun, yang dimana kata orang-orang dulu di sini tuh banyak dukun beranak, dan sering juga disalahartikan kayak di sini tuh banyak dukunnya atau gimana, dan nyatanya nggak bener gitu. Kayak cuman ceritanya tuh dulu di sini banyak dukun beranak. Eh, karena itu gue mau bahas tentang perdukunan ini. Kira-kira apa sih dukun itu, atau ya asal muasal atau sejarah. Walaupun gue cari-cari di Google atau dimanapun di YouTube, itu nggak ada ya sejarah dukun ini berasal dari mana. Yang pasti dari zaman dulu atau sebelum ada nama Indonesia mungkin ada dukun ini udah ada ya. Dan ya langsung aja kita bahas tentang perdukunan ini. Dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata, serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra guna-guna, dan lainnya. Nah, istilah dukun ini biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal digunakan lebih umum di daerah perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar pun biasanya lebih positif dibandingkan dengan penggunaan istilah dukun. Sebab meskipun memiliki persamaan karakteristik, dengan dukun dalam hal bantuan yang memberikan, orang pintar biasanya tidak meminta imbalan atas jasa yang diberikan, dan tidak seperti tipikal dukun. Keberadaan orang pintar di dalam masyarakat tidak berbeda dengan komunitas lainnya. Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan, yaitu cenderung bersifat oportunistik dan menjalani praktek-praktek yang tidak bermoral, dengan dalih sebagai bagian dari treatment atau pengobatan dan lain-lain lah. Dukun dalam pengertiannya yang asli atau tidak dibedakan dari istilah orang pintar mempunyai peranan signifikan dalam masyarakat. Tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun. Penyembuhan penyakit secara non-medis tersebut masih dipraktikkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dan lebih mudah. Di Kediri, dukun yang membantu menyembuhkan penyakit sangat dibutuhkan dan dihormati di masyarakat, sehingga mereka memegang peranan sosial yang cukup penting. Para pasien yang datang untuk berobat ke sana tidak hanya terbatas dari dalam Kediri saja, tetapi juga di luar Kediri, hingga luar provinsi, bahkan luar Pulau Jawa. Di samping peran signifikannya, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi. Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena dukun yang dilakukan di Madura, dapat diketahui bahwa melalui dukun adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Penggunaan kekuatan yang berasal dari sumber gaib sebagai cara terpenting maupun sebagai cara alternatif untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadi secara seketika, yang mana agama tidak menjanjikan keinstanan tersebut. Telah ada di Madura sejak bertahun-tahun lalu. Hal-hal pribadi yang diinginkan melalui perantara kekuatan gaib itu meliputi keinginan meningkatkan kedudukan sosial, mencapai kuota dan target bisnis, kemajuan karir, kesuksesan pendidikan, kesehatan, hingga asmara. Beberapa orang Madura mengidentifikasikan diri sebagai Muslim dan mengamalkan ajaran serta kepercayaan agama. Tetapi pada saat yang sama, melibatkan diri dengan aktivitas yang berhubungan dengan alam gaib, yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan dalam agama dan kepercayaan tersebut.
Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi lain setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Dalam terminologi yang oleh sosiologis Perancis Pierre Bourdieu, dia menyebut sebagai kultural kapital, yang diakumulasikan untuk mendominasi masyarakat. Istilah dukun yang populer di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan. Sebagai gantinya, digunakan kata yang lebih halus atau yang lebih mengidentifikasikan orientasi keagamaan, seperti ki atau aki, abah, haji, kiai, atau ustadz, agar secara konsensus sosial tidak berbahaya, sehingga dapat mengganggu aktivitas atau kebutuhan mereka. Kemajuan peradaban pada saat ini menyebabkan peran dukun ini mulai ditinggalkan. Sekarang orang-orang berobat ke rumah sakit atau dokter. Walaupun sekarang masih ada orang yang mempercayai dukun ini. Dan juga di zaman yang sudah maju ini, ada beberapa oknum dukun yang menyalahgunakan profesi dukun ini, seperti melakukan penipuan dan pencabulan yang membuat profesi dukun ini menjadi buruk. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis dukun. Yang pertama, dukun beranak. Ya, dukun beranak itu dukun bayi atau berperan seperti bidan lah dalam membantu proses persalinan. Ya, kalau kayak di kampung gua ini, di Gang Dukun, itu banyak dukun beranak dan berperan seperti bidan ya dalam membantu proses persalinan. Yang kedua, dukun pijat. Kaliannya adalah pijat memijat, membantu menyelesaikan masalah pada tubuh atau anggota tubuh yang sakit atau kurang berfungsi dengan baik. Misalnya kayak badan pegel-pegel atau kaki kesleo, kayak tukang urut lah kalau zaman sekarang ya. Dan itu juga masih ada di daerah gua, tukang urut kayak gini. Mungkin dulu disebutnya dukun ya, sekarang dipanggilnya tukang urut. Lalu yang ketiga ada dukun parewangan atau dukun suuk atau disebut dengan cenayang. Kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya peramal. Dapat bertindak sebagai medium perantara agar dapat berhubungan dengan makhluk gaib atau alam gaib. Di samping keahlian utama dalam mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik, mental, spiritual, dan juga yang berkaitan dengan aspek sosial. Dan keempat, dukun calak, membantu proses khitan atau sunatan ya. Dan ini juga perannya udah digantikan dengan dokter sunat ya. Mungkin zaman dulu pakai ini nih, dukun calak. Yang kelima, dukun wiwit, membantu pada ritual pemungutan hasil panen dan spesialis upacara ritual. Nah, kalau dukun wiwit ini mungkin di tempat gue juga nggak ada, karena bukan daerah persawahan. Mungkin di tempat kalian masih ada atau gimana? Komen di bawah. Dan yang keenam, dukun pengantin, membantu pada acara ritual atau upacara pernikahan. Ya ini juga gue baru dengar sih. Biasanya ya yang gue dengar itu dukun yang bukan dukun sih, kayak orang pinter itu dia bilang kamu harus nikah di tanggal sekian gitu biar harinya bagus. Itu yang gue tahu ya. Yang ketujuh, dukun petungan ahli, dalam peramalan menggunakan angka metode numerik dalam perhitungan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, memulai suatu bisnis dan lain-lain. Nah mungkin ini ya yang gue dengar itu namanya dukun petungan ahli. Lalu yang kedelapan ada dukun sihir atau dukun tenung atau dukun santet ahli sihir. Lalu ke nomor 9, dukun susuk, memiliki keahlian dalam menggunakan jenis logam tertentu atau batu khusus untuk membantu klien mengumpulkan kekuasaan atau kekuatan atau kecantikan. Secara psikologis mungkin bisa membuat orang jadi pede. Ya itulah salah satu efek dari dukun susuk ini ya. Lalu yang ke-10 ada dukun jampi, merupakan jenis dukun yang memanfaatkan tanaman herbal dan tanaman masyarakat asli lainnya untuk menyembuhkan orang. Nah ini bagus lah ya, dia tahu tanaman herbal dan bisa menyembuhkan orang ya lewat tanaman herbal. Lalu ada dukun japa, berkeahlian dalam memberikan mantra-mantra atau jampi-jampi. Lalu yang ke-12, dukun siwer, memiliki keahlian khusus dalam mencegah suatu keadaan alam yang pada waktu tertentu tidak dikehendaki.
Misalnya mencegah agar hujan tidak turun pada saat diadakannya suatu acara. Nah, zaman sekarang mungkin dipanggilnya pawang hujan ya, pawang hujan. Dulu tuh namanya dukun siwer ternyata. Dan itulah 12 macam dukun yang ada di Indonesia ini, atau ya dimanapun itulah macam-macamnya. Nah, kemampuan dukun ini berasal dari dua sumber, yaitu pemberian dan hasil deduktif. Pemberian, sumber yang pertama ini diperoleh secara alami atau tanpa melalui proses belajar dan menjadi kemampuan yang melekat dengan sendirinya dalam diri dukun tersebut. Dan yang hasil deduktif, sumber kemampuan gaib yang kedua ialah yang diperoleh dari hasil belajar dan proses deduksi ilmu dari orang yang layak disebut guru. Kalau yang pemberian ini biasanya dia nggak perlu bayar karena bakatnya diwariskan ya, diturunkan dari leluhurnya, jadi dari kakeknya atau kaki buyutnya, jadi dia punya bakat lah, bakat tersendiri. Biasanya ada tuh yang begitu tuh, yang tahu hal-hal gaib lah. Lalu ada yang hasil deduktif ini dia belajar sama guru atau yang ahli dalam bidangnya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Koreksi gue kalau misalnya ada salah kata atau salah informasi, dan mohon maaf banget kalau misalnya video yang ini pembawanya kurang atau sulit dicerna. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Peace.